Film dimulai di mana tampak gadis cantik yang didiagnosa oleh dokter bahwa hidupnya tak lama lagi. Hal itu disebabkan karena dia menderita kanker otak. Dan lebih wownya lagi, gadis yang bernama Sky itu tak tampak takut sedikit pun bahwa ia akan meninggal. Scene selanjutnya tampak pemuda tampan bernama Kelvin. Ia adalah seorang petugas bandara yang sehari-harinya selalu tampak murung, karena ia memiliki pemikiran bahwa dia terkena penyakit berbahaya, walaupun ia tampak sehat-sehat saja. Kelvin ini selalu melakukan pengecekan terhadap tubuhnya di rumah sakit secara rutin. Nah, di sini Kelvin sebenarnya tidak mengidap penyakit apapun. Namun, gangguan ini disebut dengan hyperkondria, yang mana orang yang mengidapnya akan mengalami pemikiran bahwa ia memiliki penyakit yang berbahaya. Keesokan harinya, Kelvin mendatangi komunitas sharing, yang mana isinya adalah orang-orang pengidap penyakit serius. Di sana, tampak Kelvin sangat gugup untuk pertama kalinya, karena ia merasa memiliki penyakit yang serius juga. Di saat itu, datanglah gadis yang bernama Sky dan langsung duduk di samping Kelvin. Kemudian, Sky mulai mendekati diri terhadap Kelvin, namun Kelvin sangat terganggu dengan tingkah laku Sky. I'm Sky. Karena makanan yang ia pesan tersangkut di mesin, Sky meminta tolong kepada Kelvin untuk mendorong mesin yang menjual makanan ringan tersebut. Alhasil, makanan itu keluar, namun tubuh Kelvin sedikit tampak sakit karena telah mendorongnya. Setelah itu, Kelvin pergi dan meninggalkan ID card-nya di sana. Setibanya di rumah sakit, dokter memeriksa kesehatan Kelvin dan mengatakan bahwa ia tidak mengidap penyakit apapun. Di sini, dokter tersebut bosan karena Kelvin selalu datang setiap minggunya untuk pengecekan. Lalu, Kelvin tampak marah karena ia tak mau mengakui bahwa ia mengidap penyakit hyperkondria. Dokter bilang Kelvin tidaklah sakit fisik, namun ia sakit jiwa. Enggak, lanjut. Saat duduk di tempat kerjanya, Kelvin didatangi oleh pramugari cantik yang bernama Izzy. Di sini, Kelvin tampaknya suka kepada Izzy, dan hal itu bisa dilihat dari bagaimana Kelvin sangat gugup saat didekati dan berkenalan dengan Izzy. Namun, di saat yang bersamaan, Kelvin dipanggil ke kantor administrasi bandara, dan ia pun bergegas ke sana. Saat sampai, ternyata ia dipanggil karena Sky tiba untuk mengantarkan ID card-nya yang ketinggalan. Di sana, Sky meminta Kelvin untuk menjadi temannya dan mengisi hari-harinya sebelum kematiannya datang. Dan di sini, Sky mengira bahwa Kelvin juga mengidap penyakit yang ganas, namun faktanya tidak. Kemudian, Kelvin pergi untuk kembali bekerja. Ketika makan malam bersama keluarganya, di sini kakak ipar Kelvin menyuruhnya untuk melanjutkan kuliah saja. Namun, karena Kelvin merasa ia sudah betah bekerja di bandara, ayahnya menyuruhnya untuk tinggal sementara waktu di rumah. Saat itu, abang Kelvin menyinggung Kelvin karena selalu menghabiskan uang untuk pengecekan rutin yang ia lakukan. Di sini, abangnya mengira bahwa Kelvin sudah jelas tidak sakit apapun. Keesokan harinya, Sky melihat teman-temannya duduk di tepi jalan. Di sana, mereka sedang membahas tentang pesta yang akan mereka lakukan di akhir pekan. Kemudian, mereka pun mulai pergi karena merasa risih ketika Sky menghampiri. Di saat itu juga, Ashley, teman dekat lama Sky, mengundang Sky untuk datang ke pestanya. Lalu, Ashley pun pergi. Saat itu juga, Sky terkejut setelah kedatangan Kelvin. Ia mengira Kelvin tak akan mau datang dan menjumpainya lagi. Kemudian, Sky mengajaknya ke toko pakaian. Di sana, Sky mulai mengambil beberapa pakaian. Namun faktanya, ia tidak membelinya, melainkan ingin mencuri dan pergi dari sana. Saat ingin keluar, ternyata Kelvin tak mengetahui niat dari Sky. Sky berhasil kabur, namun Kelvin tertangkap setelah disentrum oleh penjaga toko. Saat diinterogasi oleh dua orang polisi, di sana salah satu dari polisi itu akhirnya melepaskan Kelvin. Karena polisi itu pernah bertemu Kelvin di forum kanker dan menganggap Kelvin mengidap penyakit serius. Saat pergi, tiba-tiba Sky muncul dan mengagetkan Kelvin. Di sini, Kelvin sangat jengkel atas kelakuan Sky. Karena merasa kasihan terhadap Sky, Kelvin memaafkannya dan akan menemaninya untuk mengisi daftar keinginan Sky sebelum kematiannya datang. Kemudian, mereka pun mulai memenuhi keinginan Sky, mulai dari mendukung seni, menjadi pemadam kebakaran, meninggalkan jejak, menaklukkan musuh, berniaga, membersihkan lingkungan, sampai mencari teman baru. Scene selanjutnya, Sky menemani Kelvin bekerja di bandara. Di sana, Sky bertanya,
"Apa ada orang yang disukainya?" Kemudian Kelvin menjawab, "Ada, dan yang ia sukai adalah gadis yang bernama Izzy, seorang pramugari cantik." Kemudian Kelvin menunjukkan orangnya kepada Sky. Saat ada kesempatan, Sky langsung menghampiri Izzy dan meminta nomor teleponnya. Di sana, Kelvin tampak malu-malu karena ia sangat menyukai Izzy. Taulah ya kalau cowok suka sama cewek gimana malunya. Kemudian, Sky mengajari Kelvin cara menelpon yang baik dan bagus saat mendekati seorang gadis. Saat malam, Kelvin mulai berlatih diri untuk bisa berbicara dengan baik ketika sedang menelpon Izzy. Saat mulai percaya diri, ia kemudian menelpon Izzy. Namun di sini, ternyata nomor yang Sky berikan bukanlah nomor telepon Izzy, melainkan nomor telepon sekolah penerbangan untuk menjadi pramugari. Kemudian, Kelvin mendatangi rumah Sky. Di sana, ia memakai kostum aneh yang membuat ayah Sky terkejut. Lalu, ayahnya bertanya kepada Sky, "Siapa Kelvin dan apa yang akan kalian lakukan?" Kemudian, Sky menjawab bahwa Kelvin adalah teman dari grup sharing kankernya, dan mereka akan berangkat ke pesta yang diadakan oleh teman lamanya Ashley. Saat perjalanan, mereka pergi menggunakan mobil pengangkut barang di bandara. Saat itu, polisi mencegat mereka. Saat tahu mereka mengidap kanker, lalu polisi itu memperbolehkan mereka untuk jalan lagi. Saat sampai di acara, Kelvin pun terkejut karena kostum yang ia gunakan tidak sesuai dengan yang lainnya. Di saat itu juga, Sky dan Ashley sangat senang ketika kembali berteman setelah sekian lama berpisah. Lalu, mereka pun kembali berpesta. Di sini, Sky sangat terkejut bahwa laki-laki yang ia sukai ternyata sedang bermesraan bersama Ashley. Di sini, Sky langsung cemburu dan pergi dari tempat tersebut. Kemudian, Kelvin mengejar Sky dan mengajaknya pulang. Keesokan harinya, Sky kembali mendatangi Kelvin di bandara. Saat duduk, Izzy menghampiri mereka. Di sana, Sky mencoba untuk menjodohkan mereka berdua dan menyuruh Sky dan Kelvin untuk berkencan dalam waktu dekat. Seperti mak comblang lah ya si Sky ini. Di sini, Izzy tak bisa karena minggu ini ia sangat sibuk. Kemudian, ia memanfaatkan penyakit kankernya dan menyuruh mereka untuk menonton bioskop bersama dalam waktu dekat. I have cancer. Lalu, saat menonton, di sana Kelvin tampak malu-malu dan mulai mengobrol tentang sesuatu. Ia membeberkan fakta bahwa mereka bertemu di grup sharing kanker. Hal itu membuat Izzy terkejut. Seketika itu pula, Sky pun datang untuk mengganggu percakapan mereka. Dan di sini, Izzy menyangka Kelvin juga mengidap penyakit yang sama seperti Sky. Namun di sini, Kelvin pun tidak mengatakan yang sebenarnya. Saat keluar, Kelvin kesal terhadap Sky. Di sini, Kelvin marah karena Sky telah mengacaukan suasana saat ia bersama dengan Izzy. Kemudian, Sky ngambek dan mengatakan bahwa tidak ada orang yang ingin berteman bersama ia lagi. Di saat itu juga, Kelvin merasa kasihan dan sedih, serta ia merasa mulai senang berteman dengan Sky. Di sini, Kelvin pun berjanji akan menemaninya sebagai sahabat dan mengisi permintaan terakhir Sky. Saat malam tiba, mereka pun mulai memenuhi keinginan Sky yang lainnya, seperti berenang di malam hari. Selain bekerja di bandara, Kelvin juga suka memanfaatkan waktu luangnya untuk memahat kayu menjadi sebuah karya seni. Saat itu, ia mulai merasa bahagia setelah bertemu dengan Sky. Di sini, ia mulai percaya diri karena tak perlu khawatir lagi terhadap dirinya yang merasa memiliki penyakit serius. Saat itu, Izzy menghampirinya. Namun, setelah melihat buku bertuliskan Fighting Cancer atau Melawan Kanker, Izzy mulai pergi. Di sana, Kelvin melihat Izzy dan meminta waktu sebentar. Saat duduk, ternyata Izzy sangat suka dengan namanya fotografi. Kemudian, Izzy kembali bekerja karena pesawatnya segera berangkat. Karena takut terlambat, Kelvin mengantarkan Izzy menggunakan mobil bandara menuju pesawat. Saat itu, Kelvin juga memintanya untuk kencan lagi tanpa Sky, dan Izzy pun mengiyakannya. Saat malam, Sky dan Kelvin mulai mengisi permintaan terakhir Sky. Di sana, mereka mulai ditanya oleh Pak Polisi dengan pertanyaan yang diberikan menggunakan alat pendeteksi kejujuran. Pertanyaan demi pertanyaan diberikan, dan akhirnya mereka pun menjadi sahabat yang sah satu sama lain. Keesokan harinya, tampak ibu Sky sedih ketika melihat bahwa tak lama lagi anak satu-satunya yang ia punya akan pergi. Saat itu, Sky pun muncul. Hi, love. It's a good idea. Cup of tea.
Saat menonton televisi, ibunya mengkhawatirkan Sky karena telah berteman dengan Kelvin. Namun, berbeda dengan sang ayah, di sini ayah Sky lebih mengkhawatirkan Kelvin karena telah berteman dengan Sky. Dan di sini juga, ia merasa bahwa Sky telah nyaman berteman dengan Kelvin. Scene selanjutnya, tampak mereka dimasukkan ke sel penjara. Hal itu termasuk daftar list yang baru Sky buat, yaitu bermalaman di sel. Di pagi hari, polisi mendatangi pria yang disukai Sky. Di sana, polisi meminta nomor pria tersebut atas keinginan Sky. Hal itu membuat Sky tampak sangat senang. Di sini, kita bisa melihat sisa list Sky yang mana di situ tertulis bahwa keinginannya untuk memukul wajah seseorang. What's so funny? Keesokan harinya, tampak wajah dari Kelvin bonyok sedikit. Hal itu menandakan bahwa keinginan Sky telah terpenuhi, di mana ia telah menonjok wajah seseorang. Saat itu, Kelvin dan Izzy kencan di tepi danau. Di sana, Kelvin memberikan ukiran karya pahatan burung ibis kepada Izzy. Hal itu sangat disukai Izzy karena sebelumnya ia belum pernah mendapatkan hal seperti demikian. Kemudian, apa yang terjadi? You know lah kan? Hehe. Keesokan harinya, Sky dan Kelvin pergi ke rumah Kelvin untuk acara kecil-kecilan keluarganya. Di sana, kakak ipar Kelvin bercerita tentang perubahan yang terjadi terhadap Kelvin kepada Sky. Kemudian, Sky meminta permintaan terakhirnya kepada Kelvin, bahwa ia ingin berskididadap dengan seorang pria. Di sana, Kelvin tertawa setelah mendengarnya, dan berharap semua itu hanya candaan Sky. Saat malamnya, Kelvin menunjukkan ruangan pahatnya kepada Sky. Di sana, ia sedang hampir mempersiapkan sebuah tempat tidur kecil untuk bayi abang dan kakak iparnya. Kemudian, Sky meminta Kelvin untuk memberikannya izin tidur di kamar Kelvin walau hanya 1 malam saja. Saat akan mulai tidur, Sky pun mulai melepaskan rambut palsunya, dan ternyata rambut Sky sudah tidak ada lagi. Lalu sekali lagi, Sky meminta izin ke Kelvin untuk tidur dengannya. Di scene selanjutnya, tampak Izzy mulai memberikan kejutan kepada Kelvin. Di sana, ia mempersilahkan Kelvin untuk mencoba menaiki pesawat. Di sini, Kelvin memang belum pernah terbang menggunakan pesawat, dan Izzy pun mulai berperan seolah-olah menjadi pramugari di saat itu. Saat hangat-hangatnya perbincangan, akhirnya Kelvin berterus terang kepada Izzy bahwa sebenarnya ia tidak mengidap penyakit kanker. Hal itu membuat Izzy marah dan kecewa, karena ia merasa telah dibohongi oleh Kelvin. Setelah beberapa minggu tidak berjumpa dengan Sky, kemudian Kelvin menemui Sky, yang ternyata Sky banyak menghabiskan waktunya di tempat tidur. Di sana, Kelvin mengajaknya ke sebuah pemakaman. Lalu, Kelvin menunjukkan pemakaman saudari kembarnya, yang kecelakaan pada usia 8 tahun, yang mobilnya dikemudikan oleh ibunya sendiri. Hal itu membuat ibunya tidak mau berbicara sejak saat itu. Dan juga ternyata semenjak itu ulang tahun Kelvin pun tak pernah dirayakan lagi karena takut akan membuka kenangan lama buruk keluarganya. Kemudian Sky kembali menyemangati Kelvin. Happy birthday, Calvin. Come on, let's go. Saat di sebuah kafe, Kelvin berterima kasih kepada Sky. Karena Sky, ia telah banyak merubah sifat Kelvin yang mengidap hiperkondria. Dan sekarang hal itu mulai hilang. Serta ia mulai merasa percaya diri. Saat ke toilet, tiba-tiba Sky terjatuh dan pingsan. Okay, bye-bye. Sesampainya di rumah sakit, akhirnya Sky mulai siuman. Di sana, Kelvin menemaninya setiap saat. Kemudian, Frank dan istrinya datang untuk menunjukkan bahwa bayi mereka telah lahir saat itu. Frank dan istrinya sepakat untuk memberikan Sky dan Kelvin sebagai orang tua baptis bagi bayinya. Namun di sini Sky tidak bisa, bahwa ia tidak akan lama lagi akan segera pergi dari dunia ini. Di saat itu juga, Kelvin tak tahan melihat itu dan pergi keluar. Saat menangis, Frank menghampirinya dan meyakinkan Kelvin bisa kuat dalam menemani Sky pada saat terakhir kalinya. So sad bro. Saat menemani Sky, Kelvin mulai melihat daftar baru keinginan terakhir Sky. Dari mulai memilihkannya peti mati, menyiapkan segala sesuatu, melihat dunia, menginap bersama teman-temannya, bercerita tentang kisah klasik, dan menyuruh Kelvin untuk bilang ke orang tua Sky bahwa ia sangat mencintai mereka.
Dan kemudian Kelvin menunjukkan kepada Sky bahwa ia telah membuatkan Sky peti mati. Hal itu membuat Sky sangat senang campur sedih dan langsung memeluk Kelvin di saat itu juga. Keesokannya, tampak Kelvin, ayah ibu Sky sedang memberikan semangat untuk terakhir kalinya kepada Sky. Dari percakapan mereka, tampak bagaimana Sky begitu peduli kepada Kelvin dan keluarganya. Di sini, saya sarankan deh kalian untuk menontonnya secara full, karena emang di scene ini sangat bisa meneteskan air mata kalian saat ini juga. Dan scene menunjukkan di sebuah pemakaman. Di sana, tampak nisan bertuliskan nama Sky, yang artinya Sky pun telah meninggal. Di sini saya pribadi sangat sedih setelah melihat Kelvin berada di pemakaman sahabat yang ia cintai ini. Bagaimana tidak, seseorang yang banyak merubah karakter dan sifatnya selama ini telah pergi untuk selama-lamanya. Lalu, scene pun berpindah saat Kelvin mengecek kotak posnya yang ternyata sebuah ucapan selamat ulang tahun dari Sky yang telah pergi dari dunia yang fana ini. Tulisan itu mengingatkan Kelvin kepada Sky yang telah menemaninya selama ini. Sad juga bro. Scene terakhirnya, tampak si Kelvin pergi menggunakan pesawat untuk pertama kalinya. Di sana, ternyata pramugari yang saat itu bertugas adalah Izzy. Awalnya mereka saling cuek satu sama lain. Setelah duduk saling berhadapan, dan saat itu Kelvin mengingat Sky, mereka pun saling tersenyum. Tamat, dan film pun berakhir. Kisah yang sangat menyedihkan serta mengharukan. Dari film yang sangat mengharukan dan mengandung bawang ini, kita tahu bahwa mati tak dapat kita elakkan. Maka, jadilah yang terbaik selagi kamu masih bernafas di dunia yang fana ini. Lakukan sesuatu yang positif dan buatlah dirimu bermanfaat bagi orang lain. Oke, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jika kalian memiliki referensi film untuk direview, bisa komen di bawah ya. Sekian dan sampai jumpa.